Halo, selamat siang kawan-kawan YouTube semuanya, dimanapun kalian berada. Di siang hari ini saya akan melakukan penyortiran bahan atau sortasi bahan yang titik tumbuhnya bervariasi ya kawan-kawan. Inilah batang-batang kopi yang tadi sudah saya sortasi, tunas-tunasnya yang sudah tumbuh, baik itu di bulan 10, 11 ataupun bulan 12. Dan kali ini saya akan mempraktekkan atau berbagi sharing dengan teman-teman YouTube semuanya, bagaimana cara saya melakukan sortasi bahan yang pada nantinya mana yang akan saya buang dan mana yang akan diproduksikan untuk tahun-tahun selanjutnya ya kawan-kawan. Sebelum kawan-kawan semua lebih lanjut menonton video konten saya kali ini, tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah mau singgah di channel YouTube saya. Tapi saya tetap mohon dukungan kawan-kawan semua biar channel saya berkembang untuk bisa kita berbagi sharing di bidang pertanian kopi. Saya mohon like, komen, dan subscribe-nya kawan-kawan, dan tidak lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar mendapat mengupdate video-video saya selanjutnya ya kawan-kawan. Tapi ini maaf, videonya agak goyang-goyang, sedikit ngeblur. Ini ya kawan-kawan, pertama-tama kita bersihkan tunas airnya dulu. Lagian kebun saya yang ini sangatlah curam, nebing ya kawan-kawan, susah syutingnya. Nah, inilah kawan-kawan kopi-kopi di kebun ini yang belum dilakukan sortasi bahan, atau bisa dibilang sambil ngewiwil dan pengurangan daun ya kawan-kawan. Ya, pertama-tama kita akan membuang tunas-tunas airnya dulu yang tumbuh di batang seperti ini ya kawan-kawan. Kita buang semua. Terus kita buang wiwilan yang jauh-jauh seperti ini ya kawan. Kawan-kawan bisa pakai gunting, pakai tangan, atau memakai pisau juga bisa kawan-kawan. Tapi yang paling praktis kalau masih seperti ini, kita bisa menggunakan tangan. Tapi kalau yang sudah agak tua, kita pakai gunting saja. Ini kawan-kawan ya, masih beribet, banyak tunas-tunas yang berseliweran ini, masih bajigut, semeraut. Saya akan mengurangi ranting-ranting yang tidak akan bisa produksi di tahun-tahun berikutnya. Pertama-tama saya akan
membersihkan tunas airnya. Terus ini kawan-kawan ya, yang tumbuh di sela-sela dahan-dahan ini harus kita buang cabang-cabang cacing. Ini yang cabang cacing kawan-kawan. Dan setelah kita selesai membuang daripada tunas-tunas cacing dan tunas-tunas mana yang akan kita produksikan di tahun mendatang, sudah dapat kita tentukan tata letaknya. Ini saya merempel daun dulu karena sangat mengganggu. Dan sekali lagi ya kawan-kawan, kalau kawan-kawan ingin melakukan pengurangan daun, kawan-kawan harus perhatikan dulu buah-buah kopi apakah sudah sebesar ini atau belum. Kalau sudah sebesar ini, dari pengalaman saya sudah tidak berpengaruh lagi kalau daunnya dikurangi ya kawan-kawan. Dikurangi seperti ini biar sinar mataharinya bisa masuk ke sela-sela dahan, dan juga semut-semut tidak akan bersarang di sela-sela daun kawan-kawan. Seperti ini. Seperti ini ya kawan-kawan. Kita buang daunnya dulu. Daun-daun yang sudah tua ya kawan-kawan, dengan catatan buah kopinya sudah sebesar ini, sudah lewat fase dugan. Ini sudah mau 2, ini sudah masuk pengisian buah, penuaan. Karena ini pembunganya terjadi di bulan 5, 6 dan berakhir di bulan 7, buah-buah kopinya sudah sebesar ini ya kawan-kawan. Sudah bisa kita lakukan pengurangan daun. Ya seperti ini. Kita harus pelan-pelan supaya buah-buah kopinya tidak ikut ke bawah. Nah kawan-kawan, dan untuk tutorial cara penyortiran bahan atau sortasi, saya akan mempraktekannya di kopi yang lebih gampang ya, yang lebih datar tempatnya kawan-kawan, biar cara syutingnya itu lebih gampang dan videonya lebih jelas. Ini ya kawan-kawan, bekas-bekas daun-daunnya yang sudah dibuang. Ini juga kawan-kawan, daunnya sudah dibuang. Dan inilah yang tadi saya sudah hampir bisa dibilang finishing, karena di sini saya cuma menyimpan B02 ya kawan-kawan. Ini 1 tunas raja dan ini 1 juga tunas raja, walaupun belum mengeluarkan sirip. Karena karakter kopi ini adalah siripnya baru aktif di kisaran ruas ke
atau ke-6. Inilah penampakannya kawan-kawan. Saya hanya mempersiapkan bahan 2B0, 1, 2, 3, dan 4 tunas lanjut ke B2 ya teman-teman. Karena batang ini masih kecil, cuman sebesar jempol saya kira. Jadi untuk bahan yang dipersiapkan atau diproduksikan tahun mendatang cuma 2B0 dan 5 lanjut ke B2. Bahan B0-nya 2 tunas raja, bahan lanjutan ke B2-nya itu 2 tunas ranting, lanjutan ranting, dan 3 tunas raja ya kawan-kawan. Inilah contoh-contohnya yang jauh-jauh kita buang. Tunas kecil ini juga kita buang. Yang ini walaupun raja kita buang karena balik. Dan yang ini walaupun raja kita juga buang karena di sini tumbuh 2. Kita pelihara yang ke arah sana karena ruangnya lebih bagus ke sana ya kawan-kawan. Jadi kita buang yang ini. Ini ya kawan-kawan. Ini bisa dijadikan entres, tapi kita buang. Ini juga kawan-kawan. Karena di sini sudah ada raja, dan raja ini pun, tunas raja pun ini pun saya buang karena jauh sudah ada. Tunas ranting kita buang, ranting produksinya ini saya buang karena jauh. Ini juga saya buang, dan ini saya simpan untuk mengganti yang ini kawan-kawan. Dan ini di batang yang ini setelah saya sortir atau saya sortasi, bahan yang akan lanjut B0-nya cuma 1, 2, 3 tunas raja, sedangkan lanjut ke B2 itu 1. Ini ya kawan-kawan, 1, 2, 3, dan 4. Ini lanjut ke B2, ini baru B1. Dan hasilnya bisa kita lihat sudah seperti ini ya kawan-kawan. Ini sudah, saya kira sudah peak, tapi ini akan saya sortasi di bulan-bulan berikutnya, terutama di bulan 5 itu akan terjadi atau saya akan lakukan sortasi akhir atau finishing. Ini juga kawan-kawan. Ini tunas air masih saya biarkan karena mau saya sambung dengan klon Arsad atau Bagio. Ya, demikianlah teman-teman YouTube semua, sedikit berbagi sharing tentang pemeliharaan kopi. Jika ada yang salah cara saya menyampaikan, kualitas video yang buruk, serta ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Tolong dikoreksi di kolom komentar. Saya adalah petani pemula,
saya baru belajar. Jika ada masukan, silahkan teman-teman memberi masukan di kolom komentar. Demikian dulu sobat YouTube, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya. Salam sukses dan sehat selalu bersama keluarga semua. Salam bertani, salam dari saya, petani Kuyu, kopi Robusta Bali dari Kecamatan Pupuan. Sekian dulu ya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf.